Selamat malam Pak Ivan, selamat malam Pak Zero. Selamat Pak malam Ivan. bro, Pak Halo, Visiero, selamat malam, salam sejahtera, salam shalom teman-teman di live chat. selamat malam Pak Ivan. Saya berikan waktu untuk Pak Ivan, silakan Pak Ivan menambahkan memberi argumentasi juga untuk respons to misionari ini atau seperti apa, silakan. Mungkin barangkali ngobrol-ngobrol saja nih bro ya. Eh, jadi memang kalau memperhatikan apa yang dilakukan oleh Bro Valen ini kan beliau mengklaim diri sebagai praktisi Yudaisme, ya. Dan nampaknya eh, selain sebagai praktisi Yudaisme, dia juga sepertinya pemerhati Muslim ataupun pembela Islam. Jadi ada dua dua identitas yang mungkin bisa disandangkan kepada yang bersangkutan. Kenapa? Karena kalau kita melihat tadi sudah Bro Gia sudah katakan bahwa eh, kecenderungannya adalah justru malah mempresentasikan apa yang dimani oleh Islam atau Muslim ataupun katakan misalnya iman-iman Islam atau iman yang Muslim dibandingkan daripada dia memaparkan praktisi Yudaisme yang dia tekuni. Jadi memang uh, uh, agak mbalelo juga sebenarnya. Ini orang ini dia identitasnya seperti apa begitu. Karena apa kalau dia memang benar sebagai praktisi Yudaisme, maka dia tidak mungkin sekaligus juga sebagai pembela Islam. Karena itu akan sesuatu yang kontradiksi. Mengapa? Kita ketahui dalam Taurat sendiri selalu dikatakan atau dalam Perjanjian Lama Allah yang mewahyukan diri itu selalu atau sering menyatakan dirinya sebagai Allah Ishak, Allah Abraham, Allah Yakub. Dia tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Allah Ismail. Jadi memang ini hal yang sebenarnya harus bisa dijelaskan oleh Bro Valian. Mengapa dalam Taurat Musa tetragramaton itu memperkenalkan dirinya sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Mengapa bukan Allah Ismail? Ini yang harus sebenarnya dijelaskan. Ada apa? Tetapi dia tidak mungkin melakukan itu karena kaki yang sebelahnya dia adalah pembela Islam. Jadi saya sendiri tidak tahu dia apakah belang-belang, abu-abu dan sebagainya, kurang jelas juga gitu. Tetapi bahwa pada mulanya dia ini kan juga Protestantisme, ya, yang sempat juga mungkin saja juga sempat berwarna oneness atau Jesus only kan. Terus kemudian tidak tahu bagaimana dalam transformasi akhirnya menjadi praktisi Yudaisme, ya. Tetapi klaim itu kan hanya sebatas pribadi ya. Kalau umpamanya secara legitimate ataupun yang biasa digunakan kata-katanya secara sahnya itu tentunya kan tidak demikian. Dalam arti kata bahwa Yudaisme seperti apa yang mengakui eksistensi keberadaan Valen ini. Bahwa kalau kemudian dia mengklaim sebagai praktisi ya silahkan saja. Nah, memang kalau kita berbicara tentang Yudaisme dalam memahami ataupun menafsirkan perjanjian lama ataupun kitab Taurat, tentunya pasti berbeda dengan apa yang dipahami ataupun yang ini oleh kekristenan. Karena apa? Karena Yudaisme kan menolak kekristenan. Tentunya pasti penafsiran atau pemahamannya pasti tidak mungkin sama. Itu sudah sesuatu yang logis. Tetapi bahwa jika mengacu kepada apa yang diajarkan oleh pra-rabinik ya, sebelum rabinik yang model-model sekarang seperti Sofia Singer dan sebagainya, sebelum mereka, saya kira mungkin nanti sebentar kalau Bro Gia punya waktu untuk menjelaskan, akan terlihat jelas bahwa sebenarnya dalam perjanjian lama itu sendiri, sinyalemen adanya uh, kebagaimanaan, uh,
Allah itu ataupun yang disebut ataupun yang dikatakan sebagai Yahweh itu sudah diberikan semacam sinyalemen. Seperti apa sih Allah ya atau Yahweh itu sendiri? Dan ini juga dipahami ataupun diyakini oleh mereka yang pra-rabbinik ya. Jadi kalau kita berbicara tentang rabbinik ini kan sebenarnya mulai gelombangnya itu kan ya abad ke-9, abad ke-10 lah. Jadi kalau dipakai istilah RT-RT oleh Bro Valen ya mungkin RT 9, RT 10 dia masuk di situ. Bro Valen ini, kelompoknya dia kan. Begitu. Nah, mereka menjelaskan sesuatu ataupun mencoba untuk menguraikan iman kekristenan itu seturut dengan apa yang ada dalam kerangka berpikir mereka yang hidup di abad 21-22 ini. Ya. Tetapi bahwa kemudian itu dipaksakan ataupun kemudian diyakini bahwa itulah yang dipahami oleh kekristenan jemaat purba, tentu tidak demikian. Karena seperti apa sih ajaran ataupun seperti apa sih pemahaman ataupun apa yang dimani oleh jemaat purba ataupun jemaat mula-mula, maka yang bisa kita telusuri adalah bagaimana atau seperti apa sih yang diajarkan para rasul, murid dari para rasul, atau yang kita kenal dengan Bapak Apostolik, dan kemudian Bapak-Bapak Gereja. Itulah pengajaran atau itulah iman Kristiani yang diyakini, yang dianut oleh jemaat purba atau jemaat mula-mula. Bahwa kemudian di abad kedua, ketiga, dan seterusnya ada sekte-sekte yang mulai mencoba memahami seturut yang mereka inginkan, silahkan saja. Tetapi sudah diluruskan oleh para bapak gereja bahwa iman yang sesungguhnya yang diajarkan, yang diwariskan kepada gereja itu adalah sebagaimana yang hingga saat ini dimani oleh gereja Katolik. Selain daripada itu, maka itu bukanlah iman yang apostolik. Makanya selalu dalam kredo kita selalu mengatakan gereja yang satu, kudus Katolik, apostolik. Karena apa? Karena iman yang kita yakini ini bukan temuan kita. Kita menerima, kita mewarisi ataupun kita menerima daripada apa yang diberikan kepada kita. Nah, seperti apa sih yang diberikan? Itulah yang ditemui dalam gereja Katolik. Nah, kalau kemudian ada yang mulai mengklaim bahwa yang diajarkan begini, begitu, begono, seturut dengan pemahaman praktisi Yudaisme Valen, ya itu urusannya dia. Tetapi bahwa kalau dia mau mengklaim bahwa itulah kekristenan, tentunya dia salah. Dan dia tidak punya legitimasi ataupun tidak kredibel sebenarnya. Konteksnya tidak punya legitimasi dan kredibilitas untuk kemudian bersuara bahwa inilah iman kekristenan yang diwariskan atau yang diajarkan oleh para rasul. Iman kekristenan yang diajarkan para rasul itulah apa yang hidup dalam gereja Katolik. Yang sudah melalui berbagai macam persekusi, berbagai macam tindakan-tindakan penolakan dan tekanan-tekanan 2000 tahun. Dan terus saja masih terjadi hingga saat ini. Kalau kita mengacu kepada fakta-fakta yang terjadi di Nigeria misalnya. Artinya apa? Artinya sebenarnya sederhana saja bahwa apa yang dilakukan oleh Valen itu sudah pernah dilakukan oleh para heretik, heresi, para bid'ah di abad kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Bahkan sampai ke-6 dan ke-7. Yang kemudian dikoreksi oleh Santo Yohanes Damaskus. Ajaran Saracen itu. Jadi tidak ada yang perlu kita menjadi bimbang dan ragu. Karena apa? Apa yang kita imani itu terbukti dalam sejarah. Bukan sesuatu yang angan-angan, sesuatu yang tidak bisa kita lihat pembuktiannya dalam sejarah. Arkeologinya jelas, inskripsinya ada, dokumentasinya jelas.
kemudian ada orang datang mengatakan bahwa ini wahyu turun dari langit, semua inskripsi, semua arkeologi, semua dokumentasi jadi salah. Ini kan konyol. Akal logika apa yang kita gunakan untuk kemudian bisa menerima sesuatu yang mengklaim diri turun dari langit, dan semua fakta sejarah, semua bukti arkeolog, semua bukti dokumentasi, semua bukti inskripsi yang ada dinyatakan salah. Ini kan hanya orang-orang dungu dan bebal saja yang mau mengimani pernyataan seperti itu. Tetapi dalam kerja kuasa kegelapan, inilah yang terjadi. Bahwa kuasa kegelapan memang mempengaruhi ataupun menggunakan orang-orang yang memang bertujuan menolak karya keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan dalam inkarnasi Kristus, wafat dan bangkit. Kita lihat bahwa semua apa yang dilakukan oleh mereka tujuannya cuma satu, menolak karya keselamatan itu, menolak Kristus yang memberikan, yang mewartakan, yang memberikan kabar baik, mewartakan karya keselamatan, menolak Injil dalam kata singkatnya. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka tafsir, apa yang mereka khotbahkan, apa yang mereka dakwahkan, apa yang mereka gembar-gemborkan dan seterusnya, itu hanya satu, menolak Injil Kristus. Yang oleh Rasul Paulus dikatakan bahwa siapapun dia yang memberitakan Injil yang berbeda dengan kita, maka terkutuklah dia. Dan sudah pasti mereka diilhami oleh kuasa kegelapan. Karena kuasa kegelapan akan menolak karya keselamatan. Kuasa kegelapan mau agar manusia jangan menanggapi itu. Kuasa kegelapan ingin manusia menolak, menjauhi daripada keselamatan yang ditawarkan oleh Kristus. Jadi sebenarnya kata kuncinya sederhana saja, bro, ya, bahwa apa yang mereka lakukan adalah merupakan anti daripada Kristus. Sementara begitu, bro, ya.